Hai, welcome to Joy Nonton Channel. Bersama gue Ahmad. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Sweetheart tahun 2019. Film monster misterius di lautan, tapi judulnya Sweetheart. Iya, bener sekali. Jangankan kalian, gue aja bingung kenapa sutradara kasih judul semanis ini, tapi jalan ceritanya berbanding terbalik dengan judulnya. Baiklah, sebelum kita lanjut, please subscribe dulu channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, thank you so much. Seperti apa alur cerita filmnya? Baiklah, tanpa basa-basi busuk lagi, langsung aja check this out. Film diawali memperlihatkan seorang gadis yang terdampar di pulau terpencil yang bernama Jane. Dia baru sadar setelah mengalami kecelakaan pesawat karena diterjang badai, dan tak jauh dari posisinya, dia melihat juga temannya yang bernama Brad. Dia melihat perut Brad tertusuk potongan karang. Kemudian, dia mengingat tentang pacarnya yang entah terdampar di mana. Jane pun menyadari kalau mereka hanya berdua saja terdampar di pulau ini. Setelah mengambil suar dari Brad, Jane mencoba mencabut karang tersebut dari perut Brad. Melihat Brad kesakitan, Jane pun mengambilkan minum untuknya. Tapi saat dia akan memberikannya, Brad pun meninggoy. Dan tinggallah Jane sendirian yang ada di pulau itu. Di tengah keputusasaan, Jane menyusuri pulau untuk mencari bantuan. Belum lama berjalan, Jane sudah kembali lagi ke tempat semula. Ternyata pulau ini sangat kecil. Kemudian dia mengecek ke tengah pulau yang di sana banyak pohon kelapa. Di sana, dia menemukan tempat yang pernah dijadikan camp dan menemukan barang-barang dan sebungkus korek api. Melihat bekas barang-barang itu, Jane sadar kalau dulu ada orang yang pernah berkemah atau bisa jadi terdampar di pulau ini juga. Dan akhirnya, malam pun tiba. Tanpa perlengkapan apapun, Jane bertahan di dalam kegelapan sendirian. Keesokan paginya, dia melihat banyak sekali ikan terdampar di pantai. Ia pun mengira hujan semalam membawa keberuntungan untuknya. Ketika asik memungut ikan-ikan itu, Jane melihat ada satu ikan yang rusak seperti habis dicabik-cabik, yang mirip bekas cakaran kucing oren. Tapi dia mencoba berpikir positif saja. Saat hari makin siang, dia mengeksplor sekeliling pulau sambil mencari sesuatu yang berguna. Tanpa diduga, dia menemukan sebuah kuburan di sana. Jane mengira itu hanya kuburan orang yang dulu tinggal di pulau ini. Karena hal itu, dia jadi kepikiran untuk menguburkan jasad Brad. Walaupun hanya bisa mengubur seadanya, tapi Jane sudah berusaha mengubur. Singkat waktu, malam pun tiba. Dengan barang-barang yang didapatkannya, Jane pun bisa barbecue di pinggir pantai. Di keesokan paginya, Jane kembali lagi memulung seperti Maria Cinta yang hilang. Betapa kagetnya Jane melihat kuburan Brad sudah terbongkar dan jasad yang sudah menghilang. Dia mengira jasadnya dimakan oleh binatang buas di pulau ini. Dan ketika hari semakin siang, dia melihat sebuah koper mengambang di pantai. Ia senang karena bisa jadi itu berguna untuknya, dan mencoba mencari barang lainnya. Dia melihat ada sebuah lubang di bawah laut, tapi dia tidak begitu memperdulikannya, dan kembali ke pulau. Lalu, ketika Jane membuka koper, dia melihat beberapa potong pakaian saja, tapi lumayan untuk ganti bajunya yang sudah bau nasi basi.
Dan pada malam harinya, Jane memeriksa barang-barang dari camp yang dia temukan sebelumnya. Dia pun menemukan foto-foto orang yang pernah berkemah di pulau itu. Jane pun mendengar suara pesawat yang tiba-tiba melewati daerah itu. Saat suara yang dibuatnya sia-sia, dia malah melihat ada makhluk aneh yang keluar dari dalam laut. Melihat hal itu, Jane pun lari terbirit-birit ke dalam pulau. Dia sangat ketakutan dan bersembunyi di balik-balik pepohonan. Untungnya, monster itu tidak melihat Jane, dan pada pagi harinya, Jane mencoba untuk kabur dari pulau itu. Setelah apa yang dilihatnya tadi malam, dia pun membuat pelampung dari koper yang ditemukannya, dan bersiap menjelajahi lautan. Jelas hal itu adalah perbuatan yang sia-sia, dan karena hal itu, mau tidak mau, Jane pun harus bertahan lagi di pulau ini. Ia pun menggunakan kayu yang sudah lapuk untuk tempat bersembunyi. Dan pada saat malam hari, Jane kembali mendengar kedatangan dari makhluk itu. Dia sangat ketakutan saat monster itu berada di dekatnya. Tapi untung saja, kayu itu tidak hancur dibuat si monster. Esok harinya, Jane mencoba membuat senjata untuk berjaga-jaga dari monster itu. Dia seperti penasaran dengan monster itu. Tiba-tiba, Jane melihat ada sesuatu yang mengambang di bibir pantai. Dan itu adalah jasad dari temannya yang tinggal separuh badan. Jane pun berpikir untuk menjadikannya umpan bagi monster tanah jahanam itu. Saat malam harinya, Jane terus memantau jasad temannya itu. Dan tidak butuh waktu lama, si monster pun benar-benar datang dan membawa jasad itu. Keesokannya, Jane berusaha membuat sesuatu dari tenda butut untuk menghindari monster itu. Setelah selesai dibuat, Jane mengetesnya. Dia pun yakin cara ini akan membuatnya aman saat malam hari. Dan benar saja, monster itu sudah di pulau Jane, dan Jane pun mencoba untuk tetap tenang. Tanpa basa-basi busuk, monster itu pun menemukannya. Di air, monster itu bisa bergerak lebih cepat, hingga akhirnya Jane pun bisa disergapnya. Tapi untungnya, monster itu kabur saat melihat kilatan petir. Sementara Jane yang ketakutan akhirnya terbebas dari monster bau ikan asin tersebut. Pagi harinya, Jane melihat sebuah rakit mengambang ke arah pantai. Dia mencoba mencari tahu tempe siapa yang berada di dalam rakit itu. Ternyata itu adalah Mia dan Lucas, pacar si Jane. Saat sudah sampai di pulau, Jane mengajak mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Jane menceritakan semua yang dialaminya selama berada di tempat itu, dan juga soal jasad temannya yang dimakan monster, dan keberadaan lubang di dalam air. Akan tetapi, mereka tidak percaya pada Jane. Mereka pun tidak mau kalau harus meninggalkan pulau ini, dan memilih untuk menunggu bantuan datang. Jane pun mencoba membujuk lagi pacarnya untuk meninggalkan tempat ini dengan menggunakan rakit. Akan tetapi, Lucas tidak mau mendengarkan Jane.
Apalagi Lukas sepakat bersama Mia untuk menunggu bantuan. Di sini Jane terlihat kecewa dengan keputusan mereka. Karena sudah diperingatkan, mereka masih keras kepala. Beberapa waktu kemudian, Jane berniat meninggalkan pulau itu sendirian daripada hanya menunggu bersama duo longor di sana. Terkena tendangan dari langit, Mia pun tidak tinggal diam. Jane pun pingsan dan baru tersadar di malam harinya. Dia pun diikat di pohon agar tidak bisa kabur. Dan perdebatan kembali berlanjut. Saat Jane dan Lukas adu bacot, Mia memilih untuk mencari angin di pinggir pantai. Dan tiba-tiba ternyata monster itu benar-benar ada seperti yang dikatakan Jane. Di depan matanya, Lukas melihat Mia jadi makanan monster tersebut. Di keesokan harinya, Lukas masih terbodoh karena kejadian tadi malam. Jane pun bilang, sekarang baru percaya sama kata-kata aku. Kemudian, Jane mengajak Lukas untuk pergi. Setelah berada di atas rakit, mereka pun segera mengayuh rakit itu. Tapi ternyata monster itu mengetahui keberadaan mereka di atas air yang sedang mencoba kabur. Lukas menembakkan suar yang membuat monster itu kabur. Namun, tidak lama kemudian, Jane pun dibawa monster itu menuju ke dalam sarangnya. Ia pun berusaha melepaskan diri. Ia berhasil lolos setelah menusuk monster itu. Tidak mau kalah, monster itu pun menyerang Lukas. Monster itu berhasil membawanya ke dalam sarangnya. Karena sudah mau kehabisan napas dan rakitnya juga sudah rusak, Jane pun kembali ke pulau. Merasa sudah tidak ada jalan lain, dia pun bertekad untuk menghabisi nyawa monster itu sendirian. Dia pun mempersiapkan senjata untuk bertempur dengan monster ikan asin itu nanti malam. Jane lalu menyiapkan umpan dan mengambil tulang dari kuburan sebagai senjata. Dan dia juga menyiapkan kayu bakar untuk menjebak monster itu dengan api. For a week I'd run from it and hid from it. If you find this note, what's left a hole off the west shore. Worry. Dan di malam harinya, seperti biasa, monster itu pun muncul. Dan dia tertarik dengan umpan yang sudah disiapkan oleh Jane. Di tengah kobaran api, Jane berhasil menusuk udel monster itu. Dan Jane akan terus menghajar monster itu dengan senjata yang sudah dipersiapkannya di mana-mana. Lalu mereka pun adu kesaktian.
Setelah menusuk monster itu bertubi-tubi, Jen pun berlari ke arah pantai dengan membawa tombak. Jen terlihat sudah kelelahan saat monster itu mengejarnya. Tapi ternyata monster itu malah tepar duluan karena sudah banyak luka tusukan di ubun-ubunannya. Melihat hal itu, Jen pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saat monster ikan sarden itu sudah mati, Jen berusaha untuk membawa kepalanya karena dia berniat untuk memberi peringatan kepada siapa saja tentang keberadaan si monster yang sudah banyak memakan korban jiwa. Dengan pulau yang sedang terbakar, film ini pun sudah berakhir. Lumayan menegangkan juga film ini. Walau tidak dijelaskan asal-usul monster tersebut dan apakah dia hanya ada satu di sekitar pulau itu atau ternyata banyak lagi spesiesnya di dalam sana. Dan sepertinya kebakaran di pulau ini juga diharapkan menjadi sinyal SOS untuk Jen bisa keluar dari pulau itu. So, seperti biasa, itulah cerita singkat film ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Thanks for watching, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.